Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, keselamatan, kemampuan, kekuatan untuk melangkahkan kaki hadir di majelis ini. Semoga apa yang kita niatkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi alaihi wasallam. Insyaallah pada siang hari ini kita sedikit akan mengulas tentang amalan-amalan yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Karena beberapa hari yang lalu ada bencana banjir deras gitu ya, hujan, dan telah memakan nyawa ya dari warga negara kita. Tahu semua ya Bu ya. Dan ini merupakan satu peringatan untuk kita semua supaya kita berhati-hati dan melakukan dua hal. Yang pertama adalah ikhtiar, yang keduanya adalah berdoa terus pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar di samping yang bersifat ibadah ya, juga bersifat non ibadah yang lain. Jadi untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan, terutama sekali dalam hal amalan-amalan ibadah ya. Ya, di samping kehati-hatian pada setiap harinya ya, kita kalau mau berjalan keluar dari rumah ya, menggunakan ya, sarana-sarana sepatunya yang nyaman, jangan yang sudah bocor-bocor. Alhamdulillah di Hongkong ini saya kira sepatu kita awet ya Bu ya. Bener loh, saya perhatikan pakai sepatu di Hongkong ini awet banget. Kenapa bisa awet? Karena jalannya lurus, bukan lurus, halus, mulus, nggak ada paku. Ya ada paku tapi jarang ya dia. Kaca, beling, batu yang tajam-tajam ya. Nggak ada jalan yang bolong-bolong. Di sini baru bolong sedikit langsung dia apa? Ini hebatnya di sini. Jadi ini juga termasuk ikhtiar untuk menghindari bala bencana kita. Bencana itu bukan saja sifatnya alam tetapi juga non alam ya, yang kadang-kadang kita kurang hati-hati ya, seperti tadi ya. Jadi perlu di samping ikhtiar sekeliling kita harus berhati-hati ya. Kita juga dianjurkan ya untuk melakukan amalan-amalan ya. Dan yang pertama ada 5 hal di sini, amalan-amalan supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhiratnya. Yang pertama adalah please jangan tinggalkan sholat ya Bu ya. Ini kunci pertama ya. Karena sholat ini merupakan tiangnya kan agama ya. As-salatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka seolah-olah dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia seolah-olah menghancurkan agamanya. Jadi kalau hancur ya artinya bencana ya Bu ya. Maka kalau kita sudah meninggalkan sholat, apalagi sudah dengan sengaja, maka bencana akan datang ya. Bencana berbentuk
pikiran, puyeng, dan macam-macam ya yang tidak kita inginkan. Tapi dengan sholat, insya Allah ya, di samping secara kepribadian, secara psikologi ya, itu akan membuat kita menjadi lebih tenang. Ya. Orang kalau sudah nggak tenang, kira-kira apa yang dia lakukan, Bu? Wah, macam-macam ya, Bu ya. Ada yang gebrak-gebrak meja, tukaran, lempar-lemparan, dan ini akan menjadi bencana. Tapi dengan sholat, insya Allah ya, apalagi sholat itu diawali dengan wudhu ya, dan nilai-nilai sholatnya ada tawadhu, keikhlasan ya Bu ya, ada sakinah. Allah akan menurunkan as-sakinah kalau kita sholat. Dan kalau sudah Allah turunkan as-sakinah, insya Allah bencana pribadi maupun keluarga tidak akan terjadi ya. Banyak bencana bunuh diri, bencana stres, distress, apalagi Bu? Puyeng, mumet ya Bu ya, gila, bahkan ada yang gila ya Bu ya. Iya, stres, gila ya, stres akan jadi gila ya Bu ya. Ini karena hubungan dengan Allah terputus. Sebab ibu dalam kondisi apapun kita, jangan sekali-kali meninggalkan apa? Sholat. Bila perlu top up sholat kita ini. Apa top up itu? Upgrade. Apa upgrade itu? Tingkatkan derajat sholatnya. Jangan yang fardunya tok. Sunnahnya kita aktifkan, tambahkan. Ya, sering saya sampaikan ya. Jangan sekali-kali melupakan, meninggalkan 12 rakaat sunnah ya dalam satu hari satu malam yang jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibangunkan mahligai di surga kelak. Amin. Ini hanya dengan melakukan 12 rakaat sunnah. Tolong ya Bu ya, jangan sampai disia-siakan, ditinggalkan. Kapan lagi kalau nggak kita mulai dari sekarang ya Bu? Ya, sedangkan umur rasanya cepat ya Bu ya. Tadi saya ngobrol dengan Bu Ketua, dengan siapa lagi tadi yang datang? Yayu. Oh, Bu Yayu tadi ya. Nah. Iya, tentang masalah waktu tadi. Rasanya fast, very fast, cepat banget ya Bu ya. Iya, teknologi cepat bikin kita jadi cepat ya. Dulu kita lama naik bis, sekarang ada MTR. Nah, jadi cepat. Dulu kalau nyebrang pulau harus naik apa? Getek. Sekarang ada MTR. Di bawah laut itu bisa jalan itu kereta ya. Kok bisa ditembus? Luar biasa. Perputaran waktu, perjalanan waktu umur kita begitu cepat. Maka kapan lagi kita mempersiapkannya Bu ya? Please ya. Jadi yang pertama rajin apa? Sholat ya. Baik yang fardunya maupun yang sunnah-sunnahnya ya. Sunnah yang 12 itu masih ingat Bu? Ya, bagus. Kita yang mengamalkan insya Allah ingat banget itu ya. Jadi yang 12 itu 4 rakaat sebelum zuhur. Nanti ya setelah azan zuhur jangan lupa lakukan 2 ya, atau 4 sekaligus nggak apa-apa ya. Tapi yang bagus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kapan lagi? 2 rakaat pada zuhur. Sudah 6 itu Bu. Sudah separuh rumah di surga ya Bu ya. Separuh rumah masih penting ya. Jadi upayakan, kalaupun dulu ya dulu kita menyadari ya dulu kadang-kadang yang namanya sunnah itu wah nggak penting ya Bu ya. Ya termasuk saya dulu ya, zaman dulu ya belum mengerti ya Bu ya. Katanya Wah yang penting kan wajibnya. Nah, iya, sunnah itu kan kalau nggak dilakukan juga gak apa-apa kan gitu ya Bu ya, nggak masuk neraka gitu loh. Padahal justru dengan melakukan sunnah-sunnah ini akan dapat memudahkan masuknya ke dalam surga.
Itu loh maksudnya dulu. Jadi rajinnya jangan yang wajibnya saja, fardunya saja, tetapi juga yang Sunnah. sunnah-sunnahnya. Baru 6. Mana lagi yang lain? 2 kapan setelah itu? Setelah maghrib. Sebelum asar. Setelah maghrib. Setelah maghrib. Setelah maghrib. Ini yang maksudnya yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kalau selain itu kadang-kadang Nabi sholat, kadang-kadang enggak. Tapi yang enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi ini yang 12 ini, ya. Nah, jadi ya memang ada kadang-kadang sebelum maghrib ada, tapi itu Nabi kadang melakukan, kadang tidak. Maka yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, sunnah ini disebut sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang nilainya hampir kepada wajib, hampir. Kayak Nabi nggak pernah tinggalkan. Seperti sholat witir, Nabi itu dalam hidupnya nggak pernah tinggalkan. Tolong ibu-ibu istiqomahkan ya Bu ya. Ya, alhamdulillah saya juga sudah mengistiqomahkan. Jadi kalau nggak malam nggak witiran itu rasanya rugi, kurang itu benar. Walaupun hanya 1 pelit temen minimum 3 lah, jangan 1 ya Bu ya. Allah sudah banyak kasih nikmat rizki kepada kita, kita hanya pelit. Minimum 3, 1 salam ya Bu ya, upayakan. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Oke, tadi yang 12 ditambah 2 setelah maghrib ya Bu ya. Upayakan. Ini sulit banget ya, kita bisa sikapi dan upayakan ya. Sebenarnya tergantung kita Bu. Kalau kita ada keinginan di situ pasti ada apa? Jalan. Sebenarnya loh. Tapi setannya apa Bu? Itu semua juga nanti takut marah. Nah ini setannya bisiki Bu. Kita belum apa-apa udah diserang oleh setan ya Bu ya. Padahal kita bisa merayu ke majikan ya. Dadai, please tolong kasih saya 4 menit aja. Ya, sholat maghrib dan sunnah 4 menit misalnya ya, bisa nggak kira-kira Bu? Saya yakin bisa ya. Untuk supaya kita dapat 4 menit atau 5 menit ini bisa melakukan maghrib dan sunnah, nanti ibu-ibu bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan rukun-rukunnya saja yang dilakukan. Rukunnya ada 13, saya pernah ajarkan belum Bu? Yang kemarin. Kemarin sudah ya. Nah yang 13 itu, wah kita kejar. Nah yang sunnah-sunnahnya nggak perlu dulu lah, karena kita dalam kondisi emergency. Ya, majikan cuma memberikan 4 menit. Oke, no problem 4 menit kita harus oke. Ya, tapi kita harus tahu diri bagaimana teknis supaya 4 menit ini bisa menyelesaikan fardu dan sunnahnya. Nah gitu sebenarnya bisa kita, tinggal kitanya sebenarnya ya mau apa tidak. Maka dalam Al-Quran dikatakan siapa yang bersungguh-sungguh pasti kami akan buka jalannya ya. Nah jadi tergantung kitanya. Oke, mana lagi yang 2 setelah maghrib? Setelah Isya 2 rakaat, please ibu-ibu ya. Lakukan Isya 4 rakaat. Setelah itu 2 sunnah ba'diyah Isya 2 rakaat. Plus kalau kita malamnya takut nggak bisa bangun pagi, awal pagi, lakukan witir ya. Saya biasa melakukannya setelah sunnah Isya ya. Jadi lakukan ya, walaupun panjenengan mungkin lambat nggak apa-apa ya. Habis kerjaan jam 11 misalnya ya, habis mandi apa semua, sholat Isya, sunnah ba'diyah Isya 2 rakaat ya. Kemudian jangan lupa witirnya ya, kayak Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang paling takut kalau witirnya ketinggalan. Maka beliau daripada ketiduran, beliau melakukan sebelum tidur, beliau lakukan ya, walaupun 1 rakaat. Nah, ya. Jadi jangan sampai ditinggalkan sama sekali ya Bu ya, tolong istiqomahkan. Iya. Istiqomahkan dan kebaikannya akan kembali kepada kita. Ya. Kapan lagi kalau nggak dari mulai sekarang? Sering saya sampaikan,
Kapan lagi? Ya Bu ya. Kapan lagi? Wis umure tambah kurang apa tambah banyak? Tambah kurang. Tambah kurang. Iya, kapan lagi loh? Kadang-kadang kita kurang menyadari, ya, orang yang mengadakan hari ulang tahunnya, oh dia malah bergembira ria, joget-joget, padahal dia nggak tahu umurnya lagi diapain. Kurangi. Berarti tambah umur apa akan mati cepat? Nah ini, ya, jadi seperti itu, ya. Oke. Berarti kalau Jadi dan yang terakhir 2 rakaat itu adalah kapan? sebelum Nah ini penting lagi. The best yang paling dijelaskan oleh Nabi melalui Aisyah radhiyallahu anha, ya, adalah qabliyah subuh 2 rakaat. Ya, kata Nabi, pahalanya. raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar ataupun subuh, ya, dilakukan sunnah 2 rakaat. Nilainya lebih baik daripada dunia isinya. isinya, dunia dan seisinya. Masya Allah. Oh, kaya raya kita Bu sebenarnya Bu ya. Jangankan dunia seisinya, pulau Hongkong saja kalau diberikan kepada kita, wah sudah menjadi biliuner kita Bu ya. Tapi yang nggak kelihatan loh Bu, namanya juga iman kepada yang gaib, pahala ya Bu ya, akhirat. Tapi bagi orang yang beriman malah justru dia kejar, ya, kejar ini supaya tidak tertinggal sunnah 2 rakaat ini. Baik, kemudian ada di situ, ya, surat satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 45 nomor 1 yang rajin sholat itu Bu. Allah menjelaskan. Nah, ini ayat populer ini. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tolong dihafal nih Bu. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa. Apa artinya? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu Sungguh berat sekali kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. nah, sabar itu berat loh Bu. Jadi wong sabar itu wis paling angel. Benar ya Bu ya? Iya. Maka dikatakan oleh Nabi, orang yang kuat itu bukanlah orang yang mampu men-smackdown orang lain. Tahu smackdown Bu? Banting. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan amarah emosi ketika dia marah. Ini namanya orang paling apa? Paling kuat, paling kuat, ya Bu ya. Ya, Jadi orang yang paling kuat adalah orang yang apa tadi? yang nahan Menahan emosi ketika dia lagi apa? Lagi marah. Nih, kita sudah bawa pedang ya Bu ya. Lagi marah-marah, bertengkar di depan kita ya. Kita nggak berani mau bacok dia itu, wah itu hebat. Padahal di depan dia. Kalau orang nggak sabaran langsung apa Bu? Oh, tebas lehernya. Nah, ketika itu kita ya Allah, aku nggak boleh bunuh. Kan begitu ya Bu ya. Dan sabar itu adalah lebih baik. Wabashiris sabirin. Beri kabar wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Coba kalau nggak sabar ditebas orang itu lehernya, kita akan dikemanakan Bu? Ya dibui. Enak apa enggak sih dibui itu? Makanya ya ibu sekalian penting, ya penting banget ya berperilaku sabar ini, ya merupakan instruksi dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Ayat berapa Bu? 45 ya. Wasta'inu bis-sabri
wassalat. Tadi apa artinya, Bu? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya, jadi penolong kita di sini ada dua. Anda kalau hidupnya ingin ditolong oleh Allah, ya sabar melalui sabar. Ya Bu ya. Coba kalau kita nggak sabaran, perut lagi mules, WC cuma satu, kemudian antriannya agak panjang Bu. Ayo kita nggak sabar langsung kita nyerobot, kira-kira apa yang terjadi Bu? Ramai apa enggak Bu? Oh bisa diviralkan, wow, wong Indonesia ada di Hong Kong ini nggak sabaran ini orangnya ini. Akhirnya kita yang sakit ya Bu ya. Iya dimarahi orang ya Bu ya. Apalagi diviralkan, wah tambah sakit. Nah ini ya, maka dikatakan oleh Allah wa tasyyiris sabirin. Sabar. Enak Bu, tinggal 3 orang lagi mau ke WC ini ya Bu ya, kita tunggu, zikir saja Bu, zikir. Nah enak orang sabar itu Bu. Nah, maka jadilah orang yang sabar ya, jangan robot motong barisan orang lain. Kita akan diapain Bu? Ya iya, dimarahi orang. Yang penting apa? Yang enak sabar. Jadi dengan sabar itu kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apapun Bu, dalam kerjaan apapun. Maka dalam mahfuzat dikatakan kata-kata peribahasa Arab, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu akan menolong setiap pekerjaan. Nah, dengan sabar, teliti, sabar ya Bu ya. Coba kalau nggak sabaran, ya kerjanya nggak beres Bu. Ya, ada yang ketinggalan. Anda mau ke airport, pulang ke tanah air mudik, nggak sabar pengen pulang banget. Akhirnya paspornya ketinggalan, ya Bu ya. HP-nya nggak tahu di mana naruhnya, ya Bu ya. Iya, akhirnya kalang kabut, kalut. Nah, ya. Jadi sabar tapi pasti, ya, pelan-pelan ya, jangan menjadi atau terserang punya penyakit 4Q. Ingat, kutil, kurang apa? Teliti, harus teliti Bu. Anda mau mudik harus teliti. Kira-kira barang-barang apa yang harus diprioritaskan dibawa ke Indonesia? Nah, ditulis paspor, 2 apa? Surat kontrak, nah, penting 3. ID 4. Bu. Duitnya ada 2, duit rupiah dengan duit dolar. Nah, ini gitu loh. Harus ada rupiahnya ya. Nah, itu penting. Nah, itu namanya terhindar dari penyakit kutil. Tadi apa kutil? Kurang teliti. Kedua kurap. Apa kurap itu? Apa? Kurang rapi, harus rapi Bu. Harus rapi ya. Bungkus-bungkusnya harus rapi, tasnya harus rapi, harus bersih ya Bu ya. Harus kudis. Apa kudis? Kurang disiplin. Jadi harus disiplin dalam hidup ini. Dan yang terakhir adalah kuman. Kurang apa? Kurang mandi. Kurang apa ya? Terserah ditafsirkan sendiri. Kurang mandi. Ya. Jadi Allah menginstruksikan kita dalam ayat ini, kalau ingin ditolong oleh Allah, lakukan 2 hal. Yang pertama adalah sholat, yang kedua apa Bu? Yang pertama sabar, yang kedua apa? Sholat. Nah, makanya tadi sholat diletakkan pada nomor yang pertama. Ya, Anda ingin ditolong oleh Allah, jangan melupakan sholat. Ya, ada masalah nih, ya, apalah gitu. Ambil wudhu, sholat, ya, minta kepada Allah, ya, supaya kita ditolong ketika itu, ya. Dan banyak para nabi-nabi dulu diselamatkan oleh Allah, ya, disebabkan karena ayat ini. Sabar, sholat, sabar, sholat, sabar, sholat. Kemudian yang kedua adalah istighfar. Perbanyak istighfar ya Bu ya. Nabi saja nabi Bu, nabi
yang sudah dijamin masuk surga, istighfarnya itu nggak kehitungan. Kita yang belum ada sertifikat kunci surganya ya Bu ya, pintu surga, kadang-kadang istighfarnya apa Bu? Males, kurang ya Bu ya, terus dosanya banyak yang kita lakukan, masih malas istighfar ya Bu ya. Dan ternyata istighfar ini akan membuka gembok-gembok kesusahan, termasuk bencana ya Bu ya. Banyak dalam Al-Quran ya, Nabi Nuh banyak istighfar ya sehingga diselamatkan Allah. Nabi Yunus dulu waktu ditelan apa? Ikan hiu di dalam istighfar terus Bu, sampai ikannya kenakan Bu. Ada Yunus ya Bu ya. Alhamdulillah aku makan makanan Yunus ini Bu ya. Makan Yunus di dalamnya rupanya di istighfar ya, memperbesar Allah, bertasbih, berdoa dan lain sebagainya di dalam perutnya. Akhirnya adem Bu, kenakan itu ya, sampai nggak mau kalau nggak disuruh oleh Allah untuk memuntahkan, mengeluarkan Nabi Yunus, ikan nggak mau mengeluarkan. Bila perlu terus sampai hari kiamat ya Bu ya, ada di dalam itu ya. Tapi Allah instruksikan pada ikan ya supaya memuntahkan, mengeluarkan Nabi Nuh ke pantai ya, akhirnya selamat disebabkan karena doa-doa istighfar. Dan yang terkenal doa beliau, masih ingat doa Bapak? Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pokoknya selain dari itu juga dia beristighfar ya, banyak doa ya. Nah, jadi perbanyak istighfar ya Bu ya. Karena dengan istighfar Allah akan menerima doa-doa kita. Ya, sekarang ya bukan ya Bu, ya, sekarang ada cuaca lagi nggak bagus ya Bu ya. Beberapa hari yang lalu perbanyak istighfar. Ya, istighfar artinya apa Bu? Mohon ampunan terus. Kalau diampuni berarti disayangi ya Bu ya. Kalau disayangi, masa akan dikasih bencana ya Bu ya. Nah, kalau kita sudah disayangi Allah, Allah ridho, urip kita juga enak. Apa artinya ridho? Seneng. Jangankan Allah, majikan saja kalau ridho pada kita, uripe enak apa enggak Bu? Enak. Betah apa enggak di Hongkong Bu? Mau nambah apa enggak? Nambah. Tiap pagi dijempoli majikan Bu, kamu ini bagus kerjamu, ya aku tak tambahi nanti ya bulan depan ya. Wah tambah Bu, kitanya seneng ya Bu ya. Nah jadi majikan seneng, kita juga ikut senang. Majikan murka, sering marah-marah terus, ayo Bu, apa yang terjadi? Reaksi kita Bu? Stres. Oh iya, terus mikiri macam-macam ya Bu ya, nggak nyaman, dibentak-bentak terus ya. Maka perlu istighfar, atau dalam hal manusia banyak minta maaf kepada majikan, istilahnya kayak gitu ya. Taat pada majikan ya, kita hanya harus ikhlas kerjanya ya, maka insya Allah akan mendapatkan ridho. Ya, berdoa terus ya untuk majikan supaya hatinya dirubah ya. Karena hati yang majikan miliki sekarang ini bukan hatinya yang baik. Maka kita bisa berubah ya hanya dengan berdoa kepada Allah, untuk Allah yang merubahnya ya. Perlu, maka ada namanya istilah doa Nabi Daud. Masih ingat Bu? Pernah enggak? Allahumma layyin li qalba. Masih ingat dulu pernah saya sampaikannya. Ya Allah, lembutkanlah bagiku hatinya siapa? Ceng cong ceng binti cung cung cing gitu. Nama Cina ya. Kama layyanta li Daud al-hadid, sebagaimana engkau lembutkan besi untuk Nabi Daud. Nah, ya. Jadi doa ini penting. Baik, yang kedua istighfar tadi ya, perbanyak istighfar ya. Minimum satu hari 100 kali Ibu. Bisa Bu? Bisa ya, banyak istighfar ya. Akan di samping akan menyelamatkan dari bencana,
juga akan mempermudah jalannya rizki. Ya, dalam surat Nuh ditegaskan itu. Ya, banyak dalam Al-Quran dijelaskan dengan banyak istighfar akan dapat memudahkan jalannya rizki, ya, dihilangkan bencana, termasuk turun hujan dengan beristighfar, ya, turun hujan yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga apa Bu? Berdoa supaya Anda termasuk saya, ya, tidak menemui atau tidak diturunkan bencana. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata ibu-ibu sekalian, dalam hadis dikatakan doa dapat merubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu dicamkan, ya, dipaham. Apa tadi? Doa dapat merubah takdir. Percaya nggak Bu? Percaya. Iya, karena dua-duanya memutuskan Allah. Takdir juga Allah yang buat, doa juga yang menerima siapa? Allah. Jadi bisa dirubah. Contoh. Kalau kata orang, takdir Tuhan kan nggak bisa dirubah. Iya, memang nggak ada yang bisa merubah. Tapi kalau Allah mau, jadi apa enggak? Jadi. Itulah maksudnya Bu ya. Nah, maka dengan doa merupakan senjata yang dapat merubah takdir Allah. Contoh, Mbak Bayem ditakdirkan meninggal besok malam jam 8. Besok hari apa Bu? Selasa. Jam berapa matinya? 8. Didatangi malaikat siapa? Jibril. Jibril apa Mikael? Israfil apa Israel? Munkar apa Nakir? Nah, ini harus hafal nih nama-nama malaikat Bu, supaya kalau ketemu nanti nggak kaget. Israel pencabut nyawa. Malaikat apa? Israel apa Israfil? Israel. Nah, wah, salah orang nanti didatangi malaikat Israel. Israel ya Bu ya. Di malaikat apa? Israel. Jam berapa tadi? 8. Kapan? Besok malam ya Bu ya. Tiba-tiba Mbak Bayem habis zuhur nanti atau malam nanti berdoa. Ya, kalau bahasa Arabnya Allahumma tawwil umri wa sahih jasadi, yang artinya ya Allah panjangkanlah umurku, sehatkanlah tubuh badanku. Lalu Allah terima. Kira-kira besok mati apa enggak? Kenapa tidak mati? Dua-duanya Allah, ya, yang menentukan Allah, yang merubah juga Allah. Allah mau, ya jadi. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Allah mau, tinggal ngomong saja kun. Nih botol nih Bu, kalau Allah yang ngomong, botol kun, jadilah kamu emas 5 ton. Jadi apa enggak? Jadi apa enggak? Coba kalau kita yang ngomong. Kalau kita kan mustahil ya Bu ya. Kalau Allah yang ngomong, jadi. Ya. Ada eksperimental yang diberikan pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Ibrahim dilemparkan dalam kobaran api, tinggal sejengkal lagi, ya, Ibrahim disambar api, lalu Allah ngomong kepada api, berfirman kepada api. Siapa yang berfirman? Allah mengatakan, kuni ya nar, wahai api, wahai geni, kuni bardan, jadilah kamu ini adem. Jadi adem apa enggak kalau Allah yang ngomong? Coba kalau kita Bu lagi bakar-bakaran ya Bu ya. Gini ademo, kalau ademo. Ademlah kamu sampai kiamat Bu. Maka jangan coba-coba kayak Nabi Ibrahim ya Bu ya. Aku mau coba kayak Nabi Ibrahim. Aku ngumpulin kayu, ya, sak longgok ya Bu ya. Kemudian aku mau jebur. Sebelum jebur kobaran api aku ngomong, ya nar,
kuni bardan, wahai api, jadilah kamu ini adem. Lalu kita terjun ke situ, apa yang terjadi, Bu? Hangus. Haus. Apa, Bu? Kobong ya, Bu ya, kebakaran ya, Bu ya. Ya. Karena kita yang ngomong, ya. Nah, bukan Allah yang menghendaki. Allah punya sifat iradat. Irodah. Hafal nggak? Sifat 20. Wujud kidam. Terus? Muharafatul lil hawadis. Terus? Qiyamuhu Binafsihi wahdaniyah kudrat iradat. Nah, di sini iradat artinya berkemauan. Allah ada kemauan. Ya. Bagaimana supaya kemauan kita itu dimaui oleh Allah? Ya, kitanya harus mau apa yang dimaui Allah. Neng Mengah. Ngerti apa enggak tadi saya ngomong itu, Bu? Tadi paham apa saya ngomong, Bu? Kalau kemauan kita itu dimaui, maksudnya di-approve, disetujui oleh Allah, syaratnya apa nih, Bu? Harus ikut kemauan Allah. Nah, itu. Maka kita harus mengikuti instruksi apa yang diinstruksikan Allah. Itu loh. Suruh sholat, ya sholat. Jangan bangkang. Kalau bangkang kita berdoa, ya itu tadi. Doanya nggak diijabah-ijabah, ya Bu ya. Makanya orang manusia yang hampir yang 100% melakukan instruksi Allah, ya para nabi. Nabi itu nggak pernah bangkang. Makanya doanya para nabi itu apa? Diijabah Allah. Makbul semua, Bu, makbul apa yang diminta nabi langsung itu. Kita. Ya, karena banyak yang Allah maui kita nggak laksanakan ya Bu ya. Iya, bandui teman-temanmu, kitanya males ya Bu ya. Sholat subuh on time, sudah alarmnya prangkring krong kitanya masih nanti ya Bu. Iya. Makanya doa kita juga nanti diterimanya. Betul. Ya Bu ya. Iya. Ini resiko. Ya. Manusia permintaan banyak. Jadi perbanyak doa, karena doa itu akan dapat merubah takdir. Termasuk kemarin kejadiannya Bu ya, perbanyak doa. Ada doa-doanya di sini, ada 8 macam doa ya Bu ya, yang saya fotokopikan ya. Baik, nanti kita akan baca ya. Jadi nomor 3, supaya kita selamat terhindar dari bala bencana dunia akhirat, di antaranya adalah berdoa. Keempat, Sedekah. Sedekah itu ada 4 macam. Berbagi atau sedekah. Berbagi, kalau istilah zaman sekarang itu berbagi lah ya. Istilah agamanya apa? Sedekah apa? Sodakoh. Sodakoh, bahasa Jawanya apa? Sedekah. Sodakoh ya. Jadi ternyata sedekah ini juga dapat menolak bala bencana. Nah, Bu jangan pelit ya Bu ya. Kita kalau pelit terhadap tetangga, pada teman, wah, sengsara hidup kita, dan itu bencana Bu. Kesengsaraan ini bencana. Orang yang pelit sebenarnya hidupnya terpenjara dan menjadi bencana. Kenapa orang pelit itu nggak pernah mukanya ceria? Ini pernah jadi orang pelit Bu kita Bu? Belum ya Bu ya. Coba kalau kita pelit banget Bu, iya, nggak senang pikirannya, hati kita rasanya sempit, nggak mau ketemu temen ya Bu ya, nggak mau bertaklim kayak gini. Ini paling ditakuti orang pelit Bu. Kenapa? Karena itu tuh ada itu apa? Ada suruh nyemplungin. Itu paling takut itu, kayak bedil, kayak tembakan, kayak bom bagi orang apa? Ya, padahal ibu ya, lebih sering kita memberi akan lebih sering kita menerima. Harus percaya ya Bu ya. Iya. Harus. Ini ada hadis Nabi ya. Wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi.
Pertolongan bantuan Allah itu akan diberikan kepada hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Nah, jadi jangan pelit ya Bu ya. Ya. Sebenarnya ketika kita memberikan sesuatu kepada siapapun, di situ sebenarnya kita sedang investasi kepada Allah, ya Bu ya. Iya, dan ini akan terasa Bu. Anda sering membagi kepada teman-teman berapa orang ini? Tiap Senin misalnya ngasih permen ya, permen kasih semua. Minggu depannya ngasih apa misalnya? Apa? Bungkusan apalah makanan ya Bu ya. Satu. Itu nasi Pak sama teri. Nah ya itu. Mesti akan dikenang ini. Didongani orang ya Bu ya. Iya, dan akan diingat semua. Ya Allah, Mbak Bayam ini kok Tukang masak. baik, tak dongani supaya panjang, Umur. Amin. Murah, Rezeki. selamat dunia. Amin. Itu loh. Jadi enak uripe. Jangan pelit ya Bu ya. Sering berbagi apapun. Dan yang berbagi yang paling diperintahkan Nabi adalah berbagi kata. Ya walaupun materi penting, tapi ada yang paling terpenting sekali ya. Berbagi nasihat, berbagi ilmu, itu berbagi kata namanya Bu ya. Berbagi pengalaman, berbagi motivasi, inspirasi, berbagi ide. Nah, penting ini Bu. Ilmu kayak gini nih Bu, ya. Iya. Ya duit penting, materi ya. Tapi ada yang lebih penting lagi. Ya kalau dua-duanya boleh, ya bagus. Ini maksudnya, ya. Orang yang sering memberikan atau berbagi, insya Allah akan didoakan orang. Kalau sudah didongani orang, hidupnya enak apa enggak Bu? Enak. Akan terhindar dari bala bencana. Ini nih Bu maksudnya Bu, ya. Jadi ada 4 tadi saya katakan ada 4 macam berbagi atau sedekah. Yang pertama adalah berbagi kata, ya. Kayak saya ngomong ini nih, saya lagi berbagi nih Bu. Ya Bu ya. Iya, berbagi. Maka yang paling bagus adalah berbagi kata. Memberi nasihat kepada teman yang lagi lemes, ya Bu ya. Yang lagi sakit. Ada nggak teman kita yang lagi sakit? Ya mungkin ada. Kunjungi. Ketika kita berkunjung, wah ini mahal. Berbagi kata kepada orang yang sedang sakit, memberikan semangat ketika itu, ya. Wah itu paling mahal, tiada bandingannya. Kita mengatakan apa kepada orang yang sakit kira-kira? Iya, sambil dipijit-pijit ya, misalnya tangannya, kakinya. Ya kalau perempuan dengan perempuan. Wah ini kamu badannya bagus, ini sehat. Nah gitu ya Bu ya. Ya, diberikan apa? Semangat. Ya Bu ya. Kamu ini sehat, seger, apa lagi Bu? Ceria, panjang, oh. Nah gitu. Harusnya seperti itu ya Bu. Ini namanya berbagi kata yang luar biasa kepada siapa? Orang yang sedang Sakit. Oh ini sangat diharapkan oleh orang yang sakit. Pernah sakit panjenengan? Pernah. Pernah dikunjungi teman, kemudian teman kita memberikan semangat, pernah? Pernah. Rasanya kayak apa Bu? Senang. Wah seneng banget, kayaknya masih panjang lagi umurnya ya Bu ya. Semangat lagi ya. Jangan malah justru sebaliknya. Kita jenguk orang sakit teman kita, kita pegang badan, lu kok panas banget, kayaknya kamu ini lebih parah loh. Begitu ya, ini kayaknya tinggal sebulan lagi. Jangan ya Bu ya, jangan. Karena ada orang kayak gitu Bu, mungkin karena nggak sadar atau nggak tahu ilmunya ya Bu ya. Ya akhirnya yang dijenguki jadi apa Bu? Takut. Oh tambah takut. Nah, ini nih. Jangan ya. Ini disebut sebagai berbagi kata. Ya. Termasuk sering mengucapkan salam kalau ketemu ya Bu ya. Senyum saja sudah enak Bu ya. Bagi orang yang kita temui, berikan senyuman, karena senyuman kepada saudaramu kata Nabi sedekah.
tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu merupakan apa? Sedekah. Smiling is charity, atau smile is charity. Apa smile itu? Senyum bahasa Jawanya apa senyum? Betul mesem ya? Mesem itu lambene kayak apa Bu? Mesem, senyum ya, jangan cemberut. Ternyata ketika kita mesem, ketika kita senyum ibu-ibu, telah dikaji selidik oleh para ilmuwan, ya. Dan hasilnya apa Bu? Sekali kita mesem senyum, ke-14 urat saraf nih di sini nih, sini Bu ya, akan dirilekskan semuanya dengan senyuman itu, lus, jadi lus ya Bu ya. Iya, makanya orang sering senyum, ya, mukanya, jiwanya, badannya awetmu, tapi jangan senyum 24 jam, sobat. Jangan. Itu dikatain orang apa tuh? Cisin. Cisinnya biar orang gila ya, bahasa sininya ya. Iya. Cisinnya apa cisin doang? Cisin aja. Yannya nggak ada. Nggak ada. Cisin. Jangan, lebih ya. Kalau kita sulit banget mau smile, belajar di kamar mandi, ya. Ya, dan itu akan merilekskan sebenarnya, ya. Belajar senyum sendiri kan ya, ya. Akan merilekskan ke-14 urat saraf yang ada pada kening kita. Baliknya kalau kita merengut, sekali merengut, ke-14 urat sarafnya akan ditarik, akan menjadi wrinkling. Apa wrinkling itu? Mengkerut. Nah, kayaknya orang sering marah-marah. Di sininya apa Bu? Mengkerut. Sering mengkerut, satu hari sampai 20 kali mengkerut. Kalau sudah 2 kali mengkerut, akan cepat apa? Tua. Kalau sudah cepat tua, cepat sedo, bahasa Jawanya sedo. Betul ya? Iya. Sedo, Jawanya apa? Sedo itu mati. Bahasa halus sedo. Oh sampun sedo. Sudah meninggal. Jadi bedanya kecil ya dengan bahasa sini ya Bu ya. Sedo dengan seco. Inna lillahi. Oke, jadi sedekah ini luar biasa ya. Jadi yang pertama sedekah kata-kata, ya, berbagi pengalaman, ilmu, nasihat. Yang kedua sedekah cinta. Tahu sedekah cinta Bu? Sering-sering mengucapkan atau menulis kepada teman kita, I love you Mbak. Apalagi dengan suami ya Bu ya. Ini yang ada suaminya nih, please setiap pagi kalau bisa nulis 3 kali, I love you, I love you, I love you Mas. Bangun tidur ya Bu ya. Berapa kali? 3 kali. Nanti sebelum tidur begitu lagi ya. Seneng loh suami yang dikatain I love you, hatinya mekar. Dicacar enggak? Berbunga-bunga. Saya ini sebagai laki-laki, sebagai suami, ya, dijempoli aja gini oleh istri, apalagi dikirimi yang merah-merah gambar kayak gitu. Apalagi ada tulisan muah. Karena dimarahin. Itu loh Bu. Itu sedekah apa enggak itu? Sedekah apa bukan? Iya. Pemberian yang dapat membanggakan orang lain. Apa ngajari ya lo? Makanya Ibu, ojo pelit-pelit jempoli orang ya Bu ya. Ya, saya paling seneng kadang jempoli kalau lagi di Facebook ya. Wis yang penting isinya baik tak jempoli. Nah, ya. Kalau dijempoli, dia mesti akan penasaran orang yang dijempoli ya Bu ya. Siapa yang jempoli? Dicek semua, rupanya ada halakoh Senin semua. Iya, kadang panas.
seneng loh Bu, menyenangkan orang lain itu adalah sedekah. Jangan malas-malas ya Bu ya. Iya. Ada orang postingan isinya baik, please like, sentuh like. Bahasa kitanya apa lagi gitu? Suka, cepet-cepet sentuh ya Bu ya, dapat pahala itu loh. Iya. Tapi yang baik-baik maksudnya ya. Isinya baik, fotonya yang ada silaturahminya ya Bu ya. Insya Allah dapat pahalanya. Dan yang terakhir adalah berakhlakul karimah, akan dapat menghindarkan bencana. Apa maksudnya? Dengan berakhlakul karimah itu dapat menghindarkan dari bencana. Ya. Ketiga belum. Berdoa kan sudah. Maksudnya sedekah apa terus? Oh, yang berbagi tadi. Iya. Yang ketiganya adalah berbagi harta. Ya, tadi yang pertama kata, kedua cinta, ketiga harta. Ya tadi itu loh bungkusan nasi apa tadi Bu? Nasi goreng teri. Oh, paling enak itu. Habis sholat zuhur ini lapar ya Bu ya. Apalagi ada ikan asinnya. Dan ibu-ibu kalau mau manasin nasi apa bisa ke atas ya Bu ya, please. Nggak apa-apa ya, di lantai 7. Hah? Iya, artinya kalau adem dingin ya. Apalagi nanti kalau musim dingin, nggak lama lagi musim dingin ini. Lantai 7. Bisa ke lantai atas di microwave. Ya, karena kalau hari Minggu itu penuh terus teman-teman ya. Ada manasin, ada ngopi, ada air panas, kremos. Di atas silahkan ya. 7 kan kantor. Ya, jadi dengan berbagi harta ya yang kita miliki, walaupun sebungkus apa tadi? Ikan kering. Ikan teri nasi. Wah, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Dan yang keempatnya tadi terakhir, berbagi tahta. Anda kalau menjadi ketua, menjadi kepala desa, menjadi kepala RT, RW, ya, harus berbagi tugas. Jangan aku semua. Kalau orang lain aku takutnya nggak yakin. Nah itu jangan. Iya. Bendahara dia yang megang, pendidikan dia yang megang, keamanan dia yang megang, karena nggak yakin dengan teman-temannya. Wah ini bencana. Bencana. Orang akan mengatakan apa? Oh itu kok dipegang semua oleh ketua desa misalnya gini yang ini bertulisnya nggak ngapa-ngapain, yang bendaharanya akhirnya menjadi omongan. Dan ini bencana ya, dilaporkan akhirnya gampang korupsi. Kan nggak gampang korupsi akhirnya ya Bu ya, bendahara dia megang sendiri misalnya kepala desa atau apalah Ya. ini bencana. Maka harus ada pendelegasian, pembagian tugas ya Bu ya. Kamu menteri keuangan kan ada gitu ya, menteri perpajakan, menteri agama, menteri zakat, menteri infak, menteri macam-macam ya Bu ya. Nah gitu loh maksudnya Bu. Dan itu sedekah, itu pembagian tugas itu sedekah termasuk. Baik, selesai ya. Ada 4 ta, istilahnya 4 ta tadi Bu ya. 4 apa? Ta, berbagi kata, berbagi cinta, berbagi harta, dan terakhir jangan kelima berbagi wanita. Nah, jangan, jangan. Memang banyak tatanya ya Bu ya. Orang laki biasanya kayak gitu. Oke, itu selesai berbagi. Sekarang yang kelima, berakhlakul. Insya Allah dengan akhlak yang baik orang akan menjadi senang kepada kita. Ya. Dan akhlak ini sifatnya universal, menyeluruh. Apa menyeluruh maksudnya? Ya. Setiap aspek kegiatan kehidupan manusia harus dibarengi, disertai dengan akhlakul Karim. Iya, bukan ketika sedang sembahyang atau sedang berbicara saja, sedang duduk begini juga berakhlakul karimah. Ya Bu ya, Anda sebagai santri, saya sebagai guru misalnya, itu harus dibarengi dengan akhlakul karimah. Jangan lagi saya ceramah gini, telepon-teleponan, Facebookan. Ini namanya tidak Akhlakul karim. minta maaf ya Bu ya.
ngobrol apalagi, nah namanya kurang respect, ya. Dan ternyata dengan akhlak seperti ini, mungkin saya pernah cerita, ya, dapat memudahkan orang lain untuk ingin tahu kepada Islam, terhadap Islam, ya, dan akan menjadi masuk Islam. Saya dulu pernah punya teman di Australia, orang Belanda, guru SD, ya, ngajar guru SD. Dan beliau ini kalau mau pulang ke Belanda, mau ke Australia, mampir ke kantor saya, Bu. Namanya Yahya Van Kulen. Van Kulen nama Belandanya. Nama Islamnya Yahya, kita kasih nama Yahya, ya. Pengen masuk Islam di Malaysia, ya, kan. Akhirnya kita tanya, kenapa kamu pengen masuk Islam? Ya. Dia menjawab, saya dulu sebagai guru SD, ya, mempunyai katakan 20 murid. Ada 4 murid yang sifatnya, karakter, akhlaknya itu berbeda dari yang lain-lainnya. Ketika masuk dia hormat, ketuk pintu, good morning sir. Ya kalau bahasa Islamnya Pak, assalamualaikum. Nah gitu, ya. Kemudian duduk, guru menerangkan, dia perhatikan, nggak pernah ngomong satu kata pun, nggak pernah tangannya itu main-mainan, ya Bu ya, nggak pernah lempar-lemparan, nggak pernah teriak-teriak, nggak pernah kejar-kejaran, ya. Pokoknya di kelas itu serba atentif, penuh perhatian dan fokus kepada pelajaran. Diperhatikan setiap hari, 2 hari, seminggu, setiap bulan, tahun. Akhirnya penasaran guru ini, ya. Saking penasarannya, akhirnya si namanya Van Kulen ini, Yahya ini tadi bertanya kepada muridnya, keempat muridnya, ya. Apa pertanyaan? Dek atau nak, boleh nggak saya minta alamat rumah ayahmu? Oh boleh, dikasih aja. Kasih. Akhirnya pada suatu hari dia ziarah, bertamu lah kepada orang tuanya, ya, ketuk pintu, good afternoon karena sore waktunya, ya, ataupun pagi, good morning, ya. Apakah ini rumahnya bapak ini yang anaknya ini? Oh ya, yes I am the one, saya orangnya, ya. Boleh saya ngobrol-ngobrol sebentar? Oh boleh, masuk, please come in, ya. Kalau bahasa sini masuk ke apa? Ya ple, ceng cowa. Apa ceng cowa? Silakan duduk. Ya ngomongnya juga berakhlak, nah ngomongnya aja berakhlak. Ya, welcome to my house, ya. Ya ple. Ngobrol-ngobrol, akhirnya setelah ngobrol-ngobrol ngalur ngidur, baru ditanyakan, ya, di tengah-tengahnya, ya. Saya salut dengan anakmu ini, ya. Kalau di kelas nggak pernah bikin ulah lah, nggak pernah teriak-teriak dan lain sebagainya. Apa rahasia dan bagaimana Anda mendidik dia? How did you bring up sampai menjadi seperti itu? Akhirnya orang tuanya mengatakan, aku mendidik mereka hanya dengan akhlak dan ajaran Islam. Sudah begitu, oh sudah, saya cukup. Nah ngerti dia, namanya guru banyak ilmunya, ya Bu ya. Akhirnya dia pamit pulangnya bukan langsung ke rumah, pulangnya cari masjid, ya Bu ya, ketemu masjid, cari imam, setelah cari imam pinjam Al-Quran, ya, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. 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 Ashhadu an la ilaha
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, sedikit saya lanjutkan sebelum kita tutup. Tadi sampai di mana? Tamu itu Cari masjid. ke masjid. Ya, dia dari masjid ketemu imam, pinjam Al-Quran, lalu dibawa pulang. Sampai di rumah dia baca terjemahannya. Ya. Kemudian seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai selesai dia baca Quran itu semua terjemahannya ya dia. Ini dikembalikan ke imam itu, dan setelah itu langsung minta syahadat, ya, supaya diislamkan dengan membaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadilah dia menjadi seorang apa? Muslim. Gara-gara nopo niku Bu. Akhlak. Ini padahal anak itu nggak pernah ngomong Islam itu the best, Islam itu paling lengkap, Islam itu paling sempurna, paling enggak pernah ngomong. Tapi yang dia bicarakan ngomongnya itu melalui apa? Tingkah laku, akhlak yang baik, ya. Maka ada pepatah mengatakan action speaks louder than words. Meng oh emeng. Ini dia. Action speaks louder than words. Perilaku itu action ya, Bu ya. Kerja perilaku kita ini. Speak apa speak itu? Berbicara lebih kencang daripada kata-kata. Ya. Perilaku bunyinya lebih nyaring daripada apa? Kata-kata. Saya ngomong ini belum tentu orang dengar ya Bu ya. Tapi kalau dengan akhlak yang baik ya, bergaul dengan mereka akan diperhatikan, dan itu akan lebih mempengaruhi lebih cepat. Nah, makanya akhlak ini walaupun tanpa bicara ya akan dapat memberikan pengaruh kepada orang lain. Karena ibu dalam kondisi apapun harus dengan akhlak. Dalam mobil dengan akhlak, ya Bu ya. Di bis harus dengan akhlak. Di toilet jangan nyanyi-nyanyi. Nah, itu namanya nggak berakhlak itu. Harus dengan akhlak. Dimanapun jualan ya harus dengan akhlak. Semuanya akhlak ini menyeluruh. Maka dengan begitu kita akan selamat dari bencana omongan orang, ya, termasuk akhlak bertetangga. Pernah saya sampaikan, ya, saya kasih ilustrasi contoh orang yang berakhlakul karimah. Nih Bu, saya punya rumah di tengah-tengah ya Bu ya. Sering saya sampaikan di sini ya. Ini satu komplek. Saya dikelilingi oleh 4 tetangga yang jahat-jahat, bobrok-bobrok. Depannya pembunuh, garong, tahu garong? Di sininya perampok, di sini apa lagi? Begal. Nah, gitu. Kalau akhlak saya baik, saya sering berbagi yang 4 tadi ya Bu ya. Berbagi 4 tadi masih ingat? Berbagi katanya baik, ngomongnya dengan semua ini, ya. Sering mengucapkan sayang atau cinta kepada ini. Yang ketiganya apa? Berbagi harta. Nah, ini katakan kita fokusnya berbagi harta. Hari ini aku mau masak tom yum.
Nah, ya, aku tak kasih semua nih, satu mangkok, satu mangkok, satu mangkok, satu mangkok. 4 penjahat nih Bu, 4 rumah penjahat ya Bu ya. Senin depan aku mau masak kebuli ya, Bu ya, kebuli ayam. Nah, kasih lagi, spiring. Senin depannya lagi, Jawa Timuran apa gitu? Ireng-ireng itu, rawon. Ireng-ireng ya Bu ya. Rawon, semangkok. Jawa Barat, Senin depannya lagi, saya rasem. Karedok saya rasem ya Bu ya. Kiri kanan. Ayo Bu, dalam 2 bulan kita akan dilindungi, akan diproteksi oleh penjahat ini apa enggak Bu? Bu, ini karena itu tadi akhlak ya Bu ya. Anak kita, gadis kita selamat apa enggak? Kambing kita di kandang di belakang itu selamat apa enggak? Selamat. Pisang pepaya yang sudah kuning-kuning itu ditebas apa enggak? Tidak, selamat, malah akan dijaga oleh mereka. Jangan main-main. Oh, digituin Bu. Selamat apa enggak? Anak gadis kita Bu. Selamat semua kita gara-gara Bu. Akhlakul karim. Maka ini bencana akan hilang semua, terhindar. Ya Bu ya. Nah, jadi penting ada berapa tadi? 5 ya Bu ya. Sudah terhindar dari bencana, rajin sholat, istighfar, berdoa, akhlak yang mulia. Insya Allah Bu, Anda dimanapun berada ya akan diproteksi, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dunia. Saya kira cukup sampai di sini. Doanya bisa dibaca sendiri atau minggu depan nanti kita boleh sambung lagi ya dia. Baik, mari kita tutup dengan pembacaan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu MC. wabarakatuh.